kita ke Sunan Ambasador. Amin. Segitu. Terima kasih. Itulah keburu harus saya jadi almarhum mama ya. Mudah-mudahan mama mendengar. Amin. Untuk semuanya yang belum bergabung, jangan ragu, jangan mikirin katanya. Tapi kita yang berdiri di sini bukti dari nyatanya. Ya, di sini perusahaannya nyata, legalitas lengkap, ownernya ada, yang dibisniskannya juga ada. Apalagi yang diragukan? Ayo secepatnya isi formulir, kita bina, kita bimbing bareng-bareng. Dan yang sudah bergabung, jangan berhenti, terus melangkah. Gak mampu berlari, berjalan. Gak mampu berjalan, merangkak, pasti sampai. Saya berdekatan dengan miliarder. Nah, ini spesial. Datang jauh-jauh dari Cimahi. Ranu Suri. Kalau semua Bapak Ibu, saya kenalkan latar belakang nanti dia dengan ceritanya. Ya, latar belakang tukang cukur. Bayangin kalau semuanya dapat 1,7 M, kita nyukur berapa kepala? Pusing Pak, saya ngitungnya ini pusing Pak. Betul ya? Betul. Tapi di PTP Pak, ternyata cepat. Ternyata kemarin bisa ngeborong cuma 1 M lebih di Ciamis. Kalau pengen bukti, datang aja ke rumahnya, pasti dibukakan pintunya. Ya, nah nanti gimana latar belakangnya, bagaimana perjalanan dari awal, pesan-pesan untuk Bapak itu seperti apa? Insya Allah nanti ceritakan langsung sama penonton. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Saya wabarakatuh. ingin terbatas dulu ya kesemangatannya atau semangat atau ngantuk gitu, terkesima dengan orang-orang yang sudah sukses gitu. Takutnya terlena, terlalu mendengar kesuksesan akhirnya ngantuk, datang ke rumah tidak semangat. Saya pengen coba dulu nih, ketika saya tanya apa kabar Bapak Ibu mereka ya. Apa kabar? Mereka, Apa kabar? mereka, PTBS? go berkah, nariba, go baitullah. Karena ini Bapak Ibu, yang selalu ada di tanaman pikiran saya, di benak saya. Saya melihat Bapak Ibu antusias, karena penunjang sukses kita adalah dari antusias dalam diri kita. Makanya kita harus antusias dulu, antusias. Kita akan menunjang kesuksesan itu. Nah, mungkin saya bukan mau sakit story ya, karena takut lama. Kalau masalah profil saya tadi profesi sudah ceritakan. Mungkin latar belakang saya background putih ya. Latar belakang saya. Latar belakang saya adalah masa lalu yang punya impian besar yang tidak pernah terwujudkan. Itu masalah latar belakang saya. Tapi saya asal dari ibu, usul dari bapak. Benar ya? Dan latar belakang profil saya sebagai seorang tukang cukur, Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah tahu gimana sih orang tukang cukur gitu. Hanya punya kemauan, punya tekad, punya keinginan dan punya hayalan, punya impian, tapi belum bisa mewujudkan nyata. Itulah seorang tukang cukur. Dan itu salah satunya saya. Saya punya nyukur jadi karyawan tukang cukur itu udah hampir 14 tahun lebih jadi karyawan orang lain. Kenapa saya masih nyukur sama orang lain sampai 14 tahun gitu? Karena tidak punya pilihan. Pernah jadi kuli bangunan capek, panas, gitu kan? Pernah jadi waiter di suatu restoran capek, di kafe capek juga ternyata. Pas saya masuk ke sebuah salon belajar jadi bekta istilahnya yang kerja di salon gitu, jadi terapis. Di situ tidak ada perkembangan untuk finansial, tapi dari ilmu ada. Tapi saya berpikir, saya sampai kapan kerja seperti ini? Saya tingkatin lagi potensi saya itu jadi stylist, potong rambut, kerimbat, atau rebonding Pak, saya masih bisa. Rebonding, nyukur, cewek cowok saya bisa. Di situ akhirnya saya coba buka sendiri, sampai kapan saya jadi karyawan masih di bawah tunjuk orang lain. Saya tidak bebas gitu. Akhirnya coba saya kumpulin hasil gaji dari kerja itu, alhamdulillah sudah terkumpul hampir 10 juta. Saya coba pulang ke rumah ke Ciamis, sewa ruko kecil yaitu 4x3.
lumayan lah, masih 3 juta kalau di kampung. Saya coba buka, barang udah ada, tinggal saya coba alat komplit. Saya coba mulai dari awal. Yakin nggak ya saya ada orang yang bersyukur? Yakin nggak ya orang percaya dengan kemampuan saya? Di situ Bu, malu, semuanya ada rasa kayak nano-nano, asam manis pahit semua ada. Pan mau bisa nggak? Teman-teman juga pada gitu. Pas saya coba, akhirnya 1, 2 hari, 3 hari nggak ada yang nyangkut. Karena gitu Pak, di awal yakin, ternyata 1, 2 orang nggak ada yang datang. Mana orang yang nyukur kan cerita. Ternyata orang tuh melihat kita basicnya seperti apa, kita profesinya seperti apa. Tapi di situ Pak saya tidak tinggal diam. Saya kenal sama teman-teman, cerita hingga akhirnya sampai itu 3 tahun setengah. Alhamdulillah ramai dari pagi sampai malam Pak. Penghasilan alhamdulillah 300.000 per hari. Tapi saya makan telat, sholat pun telat. Itu Pak resikonya. Karena belum punya karyawan. Alhamdulillah Pak tidak menghilangkan rezeki, hasil ada. Tapi saya berpikir hanya bisa penghasilan itu buat makan sendiri aja. Belum bisa buat istilahnya membahagiakan orang tua, memberikan makan atau apapun untuk kebahagiaan mereka. Saya berpikir lagi, berdoa, selalu berdoa, pengen kerjanya ringan tapi hasilnya luar biasa. Itu yang selalu saya tanyakan, selalu minta doa sama ibu saya. Dan alhamdulillah luar biasanya, waktu di 3 tahun setengah saya diajak sama adik saya Kang Usman ke Bandung di sini. Pas ke kantor, Kang sini apalagi ini kantor, pokoknya emang mau ngapain, pokoknya Kak duduk aja di sini. Mau ngapain pokoknya diam. Pas waktu itu saya berangkat dari Ciamis ke sini, di bawah hanya bawa 200.000 pulang. Pas itu ada mentor guru saya juga, Pak mau mobil nggak? Siapa sih yang nggak mau, asal seorang manusia pasti mau lah. Apalagi di ribuan di jalan mobil, masa tidak ada mobil kita satu pun ya? Kadang saya dari Ciamis ke Bandung pakai motor, ya juga pakai motor cicilan, panas banget, udah kehujanan. Nah itu pas dikasih sebuah peluang, Pan mau mobil nggak? Mau lah. Bagus. Emang sekarang apa kerja nyukur? Udah berapa tahun? 13 sampai 14 tahun saya nyukur. Udah dapat apa? Alhamdulillah lah buat makan sendiri. Kamu punya impian nggak? Punya lah, setiap orang pasti punya impian, punya perubahan, pengen berubah dari segi finansial. Mau nggak kerjakan di sini? Bos, saya tidak berpengalaman, saya tidak bisa. Mungkin sama halnya dengan teman-teman di awal yang sekarang baru tahu tentang informasi ini. Saya tidak bisa ngobrol, saya tidak tahu tentang bisnis ini seperti apa. Saya tidak sama, saya juga seperti itu Bapak Ibu. Karena impian saya kuat, pengen mobil cash. Hingga dari itu, ya udah Pak, ketika kamu mau, peluang saya kasihkan, tinggal ambil. Emang ada modalnya enggak? Ada. Modalnya seperti apa? Pak, ini bukan modal. Syarat ketika kamu nanti jadi mitra PTBS, kamu sudah menjadi mitra, menjadi reseller PTBS. Syaratnya berapa Pak? Dulu 2,6. Saya langsung dah. Wah, apa bisa ya nyari uang 2,6 juta? Hampir impian saya punah karena melihat modal di awal. Tapi ketika guru saya menjelaskan, Pak, jangan down dulu, lihat potensi yang akan kamu dapatkan ketika kamu sungguh-sungguh mengerjakan bisnis ini. 1,670 miliar. Oh ya juga. Ketika kamu mendapat semuanya, jangan jauh 20 juta aja. Apa yang kamu keluarkan 2,6 juta dan hasil 20 juta, kamu lebih enggak? Enggak. Kamu jangan mikir sekarang untuk syarat itu, karena yang akan kamu dapatkan lebih besar dari apa yang kamu keluarkan. Banyak juga. Saya bingung, bos, saya bilang ikhtiar dulu, jangan down dulu, jangan putus asa. Kamu punya Allah, Allah yang akan memberikan segalanya. Kita, prasangka kita, pikiran kita tergantung kita apa yang kita kerjakan. Dan Allah pun melihat kita, melihat prasangka kita. Kalau kita nggak bisa ya udah. Pasti Allah memberikan, tidak akan memberikan solusinya. Makanya kita harus yakin pasti Allah akan memberikan sebuah keajaiban. Dan situ pun saya berusaha, walaupun rasa malu saya hilang, bukan kemaluan ya, rasa malu saya hilang, minjam di sana kemari. Alhamdulillah waktu sore saya dikasih, ada teman saudara saya kasih, ternyata gua dan bagus, mungkin ini adalah jawaban dari Allah. Di situ saya Allah
titik itu mulai ada harapan. Pas waktu masuk saya belanja produk dari PTBS nanti inilah jawabannya. Dulu orang tua saya panjatkan, dari situ saya ambil peluang. Singkat cerita, masalah pembelajaran saya selalu bawel karena punya impian dan keyakinan yang kuat, hingga akhirnya hasrat untuk belajar, kemauan untuk tahu tentang ilmu cara di sini saya selalu belajar. Hingga akhirnya singkat cerita 7 bulan masih saya kemustahilan itu menjadi nyata, mendapatkan 150 juta. Saya masih nggak yakin dulu, sementara saya dulunya pun 13-14 tahun. Singkat cerita, proses tantangan sudah terbiasa karena kerja di luaran pun saya alami itu tantangan ada. Saya anggap dulu saya kerja seperti itu, saya alihkan ke PTBS ini bahwa tantangan itu pasti ada. Saya hadapi dengan senyuman, dengan ikhlas bahwa ini adalah bantuan Allah. Banyak orang yang down ketika ada masalah ini itu, bahwa tidak tahu di depannya akan sedikit lagi menuju kesuksesan. Sebenarnya itu. Singkat cerita lagi, tahun 2021 alhamdulillah achieve yang 500 juta. Semakin kemustahilan itu semakin nyata, betul gak sih? Ya Allah. Waktu itu 2021 pas mulai dananya Covid, orang pas lebaran beli baju aja susah, saya beli Fortuner yang di bawahnya. Dahsyat. Masih tidak yakin. Tapi nyata saya lihat transparansi perusahaan, cek di website ada. Proses lagi ikuti pembelajaran sama Pak. Saya pembelajaran alhamdulillah kemarin 2023 Agustus tanggal 17 Agustus saya cek 1 miliar. Dahsyat. Pas gimana? Tapi kenapa saya bilang Bapak Ibu saya apa kabar? Saya tanggal 17 Agustus merdeka. Asli benar-benar merdeka. Sekarang udah 95% kecapi sudah dibangunkan rumahnya. Intinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pengen ada perubahan, ketika Bapak Ibu punya impian besar, jangan sia-siakan. Karena di luar sana tetangga pasti banyak yang biarin, fokus ke impian kita. Banyak di luar kiri kanan kita yang negatif kita biarin, karena mereka belum tentu memberikan solusi terhadap kita, hanya memberikan cemoohan. Itulah mereka, itu yang saya rasakan. Bang, saya pengen lihat kamu sukses. Siap, minta doanya saja biar saya cepat sukses. Itu yang saya lakukan. Bahkan orang hanya minta izin ke orang tua aja, mereka harus Bu, saya pengen di bisnis ini pengen sukses, minta doa. Udah. Satu hal teman-teman, benar hidup cuma satu kali. Mau biasa aja, apa mau lebih spektakuler? Kalau kita mungkin keadaan Bapak Ibu sekarang adalah hasil dari apa yang kerjakan kita di masa lalu. 10 tahun ke belakang, inilah hasil kita yang dulu kita kerjakan. Benar nggak? Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Anggaplah ini sebuah pengalaman, sebuah pembelajaran. Dan Bapak Ibu, 5 setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan adalah hasil keputusan Bapak Ibu saat ini. Apa yang Bapak Ibu saat ini kerjakan, itulah apa yang akan menentukan masa depan kita, baik atau lebih baik lagi. Mungkin saya tidak akan banyak pesan dari saya. Ketika kita punya impian yang besar, kita harus punya keinginan yang besar, punya impian yang kuat, punya keyakinan yang kuat, komitmen apa impian kita untuk diwujudkan, komitmen konsisten itu. Ketika kita punya impian yang kita besar, keyakinan kita besar, masa belajar akan mengikuti. Saya yakin itu. Mungkin sekian dari saya. Saya yakin yang hadir di sini akhir tahun 2024 adalah Bapak Ibu semua yang akan di depan kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu kita persilakan untuk para mentor untuk turun dari sini, silakan. Apa dulu untuk semuanya? Nah, Bapak Ibu semuanya, boleh yang saya minta 30 menit aja untuk ke depannya. Ya,
Ini ada 5 kunci sukses. Ada yang pengen sukses di PTPS? Ada? Coba tangannya ke atas yang pengen sukses di PTPS, katakan saya. Saya masih belum mendengar semuanya.